Yang secara bersamaan pendekar Huang Yoshi juga datang di hadapan mereka. Dengan melihat topeng tersebut serupa dengan hantu yang menjahili mereka, tentu keempat pendekar setan Huang mengira jika dialah pelakunya. Namun dugaan mereka pun salah, yang membuat keempat pendekar setan Huang babak belur dihajar oleh Huang Yoshi. Tak hanya itu, Huang Yoshi juga menyuruh San Gu membalas si pendekar botak yang telah memukul dirinya. Guan Yin yang mengetahui jika pendekar bertopeng tersebut ialah Huang Yoshi, ia pun seketika memberikan salam hormat padanya. Bahkan di sini juga terungkap bahwa Nona Cheng ialah anak dari salah satu muridnya di Pulau Bunga Persi. Mengerti jika pendekar perempuan di hadapannya berasal dari Quan Zhen, Huang Yoshi dengan maksud baik mengusir dan menyuruhnya untuk pergi. Tersinggung akan perkataan dan ucapan Huang Yoshi yang menilai jika aliran kungfu Quan Zhen tak ada hebatnya, seketika si pendekar tersebut melesatkan serangan ke arahnya. Namun hal itu samalah nihil karena kungfunya sangat berbanding jauh dengan Huang Yoshi. Nona Cheng yang penasaran akan jati diri marga San Gu berasal, ia pun menanyakan padanya. Dengan polos San Gu mengatakan jika ayahnya bernama Qiu Li Feng. Dengan penuh haru, Nona Cheng sangat senang dapat berjumpa dan bertemu dengan San Gu yang merupakan anak dari pamannya pendekar Qiu Li Feng. Sedangkan di sisi lain dengan sangat terkejut, pagi harinya Yang Kang mendapat kabar jika Nona Chi dirawat oleh salah satu penduduk desa. Yang Kangnya tak tahu akan hal yang dialami pada kekasihnya. Ia pun bertanya padanya. Di sini ia mengatakan di saat dirinya sedang angon bebek, secara spontan para bebeknya berteriak karena melihat adanya perempuan yang mengambang di danau. Dengan mengecek bahwa denyut nadinya masih ada, ia pun memutuskan untuk menyelamatkan dan membawanya pulang ke rumah. Yang Kang yang tak ingin terjadi hal buruk pada kekasihnya, ia memerintahkan salah satu pengawal untuk mencari tabib sakti. Melihat kondisi Nona Chi yang sudah pucat, tabib tersebut mengatakan di hadapan Yang Kang untuk segera mempersiapkan pemakaman untuknya. Dalam kondisi yang bingung dan khawatir inilah, secara bersamaan pendekar tak tahu namanya melapor akan kejadian yang baru ia alami pada kakak seperguruannya, jika dirinya usai dihajar Huang Yoshi, serta Huang Yoshi memandang dan menganggap lemah kungfu aliran perkumpulan Quan Zhen. Mendengarkan laporan tersebut, pendekar Qiu yang emosi ia pun berniat untuk mencari akan keberadaan Huang Yoshi. Namun langkahnya dihentikan oleh pendekar Ma dengan mengatakan untuk tak gegabah dalam mengambil segala tindakan. Melihat Yang Kang juga berada di desa Niu Chijun, pendekar Qiu pun memanggil dan menghampirinya. Yang Kang yang tak ingin basa-basi di hadapan pendekar Qiu, ia mengatakan jika saat ini dirinya sedang mencari tabib sakti untuk menyembuhkan Nona Chi. Tak ingin terjadi hal buruk pada Nona Chi, pendekar Qiu mencoba untuk mengobatinya dengan menggunakan metode akupuntur. Sambil menunggu Nona Chi siuman dari komanya, pendekar Ma menanyakan akan keberadaan Gao Jing padanya. Dengan bohong, Yang Kang memberitahu mereka jika Gao Jing sudah tewas dibunuh oleh Huang Yoshi sebagai penebus atas kematian putrinya Nona Huang Rong yang tenggelam di lautan. Mendengarkan akan kenyataan tersebut,
Pendekar Qiu dan yang lainnya yang tak terima atas perlakuan Huang Yoshi, mereka pun bergegas pergi untuk menemukan akan keberadaannya. Pendekar Huang Yoshi yang saat ini masih bingung mencari keberadaan Gao Jing, ia pun kembali menemui Zhou Butong yang sedang balap lari bersama Ouyang Feng. Di sini ia menggeretak Zhou Butong untuk segera menunjukkan keberadaan Gao Jing, sebab ia akan menuntut balas atas kematian putrinya. Zhou Butong yang mengetahui jika Huang Rong belumlah mati, dirinya malah ngerjain Huang Yoshi dengan mengajaknya untuk balap lari dengannya. Mengerti akan berita tersebut, tak ingin rencana dan siasatnya gagal, pendekar Qianren pun pergi untuk melanjutkan misinya. Dan benar saja, di rumah San Gu inilah mereka bertemu dengan para pendekar aliran Quan Zhen. Di sini ia memulai aksinya dengan mengadu domba jika Huang Yoshi usai membunuh pendekar Zhou Butong, sebab mereka komplotan Gao Jing yang telah membuat putrinya Nona Huang Rong tewas tenggelam di lautan. Mengerti akan laporan tersebut, tentu para pendekar kungfu aliran Quan Zhen sangat geram mendengarkannya. Di sini mereka berencana untuk menuntut balas atas kematian Gao Jing dan Zhou Butong, yang merupakan kakak seniornya di dalam perguruan aliran Quan Zhen. Merasa jika adu dombanya berhasil, pendekar Qianren pun segera pergi dari hadapan mereka. Dan benar saja tak berselang lama, He Feng pun datang di tengah-tengah mereka. Tanpa basa-basi, pendekar Qiu menanyakan keberadaan Huang Yoshi padanya, sebab mereka akan menuntut balas atas tindakan jahanam yang dilakukan Huang Yoshi pada Gao Jing dan Zhou Butong. He Feng yang mengerti jika kehadiran mereka berencana untuk membunuh gurunya, ia pun mengerahkan segala kemampuan kungfunya untuk melawan mereka semua. Karena kalah jumlah serta kalah kungfu, tentu saat ini He Feng bukanlah lawan yang berat bagi mereka. Yang untungnya di saat terdesak Huang Yoshi datang membantu. Di sini Huang Yoshi menunjukkan kemarahannya sebab mereka telah menindas muridnya secara kejam. Yang tentunya pertarungan dahsyat antar mereka pun tak terhindarkan. Ya, meskipun Huang Yoshi hanyalah sendirian, namun kehebatan kungfunya tak kalah dari mereka. Menyadari jika kekuatan kungfu mereka sangatlah tinggi, Ouyang Feng yang tak ingin ambisinya gagal untuk menjadi pendekar terhebat terkuat nomor 1 di dunia. Dari belakang ia pun melesatkan jurus pamungkasnya untuk membunuh si pendekar sesat timur. Menyadari gurunya dalam bahaya, He Feng dengan sigap berhasil menghentikan aksi tersebut yang membuat dirinya terhempas terluka sangat parah. Tak hanya itu, terlihat salah satu pendekar aliran Quan Zhen juga terluka parah akibat terkena pukulan telak dari Huang Yoshi. Pendekar Wang yang menyadari kungfu mereka saat ini tidaklah sebanding dengan Huang Yoshi, yang mengajak para pendekar yang lain untuk segera pergi dari sana. Disinilah Huang Yoshi mencoba menolong muridnya He Feng yang sedang terluka sangat parah, serta ia mengatakan pada He Feng untuk dapat kembali bersamanya di dalam Pulau Bunga Persik. Mendengarkan akan ungkapan gurunya tentu membuat He Feng menangis bahagia karena sudah diberi kesempatan untuk dapat kembali ke dalam Pulau Bunga Persik. Namun karena luka dalam yang dialami He Feng sangatlah parah, di hadapan Huang Yoshi inilah He Feng menghembuskan akan nafas terakhirnya.
风替你报仇。 Tak berselang lama dari kejadian tersebut, terlihat di dalam istana kerajaan Jin, Pendekar Qianren menyampaikan akan keberhasilannya di hadapan Yang Lie, yang mana ia berhasil mengadu domba menghasut akan kematian Gao Jing, yang membuat para pendekar aliran Quan Zhen serta ketujuh pendekar asal Jiangnan memburu dan mencari keberadaan Huang Yoshi, tak lain untuk membalas akan kematian muridnya. Tak puas akan hal tersebut, Yang Lie yang berambisi besar untuk menjadi penguasa di segala benua, ia menyuruh Qianren untuk membantai para pasukan utusan Mongol yang saat ini sedang dalam perjalanan pulang. Di sini Yang Lie juga menjanjikan akan menjadikan Qianren pendekar nomor 1 terhebat di segala penjuru benua setelah kerajaan Jin benar-benar berhasil menguasai dan meraih akan kejayaannya. Mendengarkan akan titah tersebut, esok harinya pendekar Qianren pun bergegas pergi untuk menjalankan misi yang diperintahkan Yang Lie. Nona Ci yang baru sadar dari pingsan, ia pun sangat terkejut mendengarkan akan rencana jahat Yang Lie yang menyuruh Yang Kang untuk membunuh Ouyang Ke. Tujuan tersebut tak lain agar Ouyang Feng si pendekar racun barat dapat mengangkat Yang Kang sebagai muridnya. Tak ingin hal tersebut terjadi, Nona Ci pun bergegas pergi dari sana untuk mencari keberadaan Ouyang Ke saat ini. Dan benar saja, di dalam rumah Sangu inilah Guan Yin dan Nona Cheng yang merasa iba melihat kondisi Ouyang Ke. Dengan niat baik mereka memberikan beberapa asupan makanan padanya. Namun dengan keji, perbuatan baik yang mereka lakukan dibalas Ouyang Ke dengan sesuka udelnya. Di sini nampak jika Ouyang Ke si pendekar macan belang tak menyukai hubungan Guan Yin dengan Nona Cheng, yang mana Ouyang Ke berniat untuk mengesek Nona Cheng agar keorisinilannya tak didahului oleh Guan Yin. Yang untungnya tindakan tersebut terhenti, yang secara bersamaan Sangu datang melintas di hadapan mereka, di mana kedatangan Sangu tak lain untuk meminta buah semangka pada Huang Rong jika stok buah semangkanya sudahlah habis. Melihat akan gerak-gerik Sangu yang mencurigakan, ia pun mencoba untuk mendekatinya. Dan benar saja, di sini Ouyang Ke menemukan sebuah tempat rahasia yang digunakan Nona Huang Rong untuk mengobati Gao Jing. Menyadari akan hal tersebut dan tak ingin pengobatan Gao Jing gagal, Nona Huang Rong mencoba sebisa mungkin menghadapi dan melawan Ouyang Ke agar keluar dari dalam ruang rahasia. Tak berselang lama dari pertarungan tersebut, di waktu bersamaan Nona Ci pun datang masuk di dalam rumah Sangu. Ya, di sini nampak jika Ouyang Ke sangat senang melihat kehadiran Nona Ci. Ia merayu dengan mengatakan di hadapan Nona Ci jika saat ini parasnya semakin anggun dan cantik. Tak disangka, di waktu bersamaan pula, Yang Kang datang di hadapan mereka. Di sini terlihat Yang Kang tak menaruh amarah melihat akan aksi Ouyang Ke yang amat bejat pada kekasihnya, yang malah ia menyuruh Ouyang Ke untuk meneruskan menggoda Nona Ci, sedangkan ia akan menggoda Nona Cheng. Dan benar saja, seketika Yang Kang melesatkan pisau belati ke arah Ouyang Ke yang membuat dirinya tersimbah darah dibantai olehnya. Ya, tentu hal tersebut ia lakukan tak lain agar ia dapat diangkat sebagai murid pendekar racun barat Ouyang Feng seorang diri. Karena tak ingin aksinya diketahui, awalnya Yang Kang berniat untuk menguburkan jasad Ouyang Ke, namun niat tersebut terhenti dengan melihat belati yang ia gunakan terukir nama Gao Jing di sana. Sangu yang mengira jika tongkat legendaris pemukul anjing ialah milik Yang Kang, ia pun mengejar akan kepergiannya serta menyerahkan tongkat tersebut padanya. Sedangkan di sisi lain, Ouyang Feng yang mengerti jika Ouyang Ke tak berada di dalam istana kerajaan Jin, dengan sangat tergesa-gesa ia pun menuju rumah Sangu untuk membawanya pulang. Namun setibanya di sana, Ouyang Feng sangat terkejut melihat kondisi Ouyang Ke yang tersimbah darah dan tak bernyawa lagi. Dengan penuh kesedihan ia pun berupaya untuk menolong dan menyelamatkan nyawanya.
Namun hal tersebut hanyalah sia-sia belaka ia lakukan. Di sini nampak Wang Rong dan Gao Jing terkejut melihat pengakuan Ouyang Feng. Ia mengatakan jika Ouyang Ke ialah anak kandungnya. Dengan penuh rasa kesedihan dan kemarahan itulah Ouyang Feng berjanji akan menuntut balas atas kematian anaknya. Tentu dengan melihat belati yang digunakan bertuliskan nama Gao Jing. Ia mengira jika yang membunuh anaknya tak lain ialah ulah dari Gao Jing. Tak berselang lama keesokan harinya, terlihat di saat Yang Kang dan Nona Chi sedang berjalan untuk kembali di dalam istana, ia dikejutkan akan para pengemis yang tiba-tiba hormat melihatnya. Di sini Yang Kang baru sadar jika tongkat yang ia bawa merupakan pusaka milik tetua sekte pengemis yang membuat mereka memberikan salam hormat padanya. Tak hanya itu, di sini Yang Kang juga mendapatkan informasi jika tak akan lama lagi akan diadakan pelantikan tetua sekte pengemis yang baru di atas Gunung Junsan. Mendengar akan kabar baik tersebut, tentu Yang Kang sangat senang mendengarnya. Tak hanya itu, di sisi lain Yang Lie juga sedemikian. Ia sangat senang melihat keberhasilan Yang Kang, di mana ia berhasil menyingkirkan Ouyang Ke, serta juga berhasil mendapatkan tongkat sekte pengemis yang tak akan lama lagi akan menjadi tetua sekte. Tak ingin melihat Gao Jing tewas di tangan Huang Yoshi. Di sisi lain terlihat para pendekar Jiangnan juga baru sampai di desa Niu Chijun. Di sini mereka tak akan membiarkan muridnya dibunuh oleh Huang Yoshi yang tetap mengira dan menganggap bahwa kematian putrinya bersumber dari Gao Jing. Dan benar saja, sesampainya di dalam rumah Sangu, kedatangan mereka seketika disambut hangat oleh Huang Yoshi yang secara tiba-tiba melesatkan serangan ke arah mereka. Dengan nada penuh amarah inilah Huang Yoshi menggertak para pendekar Jiangnan untuk dapat menyerahkan Gao Jing padanya. Tak terima atas tuduhan tersebut, tentu para pendekar Jiangnan juga sangat marah pada Huang Yoshi yang membuat pertarungan sengit antar mereka pun tak terhindarkan. Tak ingin melihat para gurunya celaka bahkan tewas terbunuh oleh Huang Yoshi, Gao Jing memutuskan untuk keluar menangkis serangan yang dilesatkan Huang Yoshi pada gurunya. Tentu hal tersebut membuat mereka sangat terkejut. Ditambah Huang Yoshi sangat senang melihat jika putrinya Huang Rong belumlah tewas. Dengan melihat kondisi Gao Jing yang semakin parah, Nona Huang Rong meminta agar ayahnya dapat membantu menyembuhkan luka yang dialami Gao Jing. Ya, berkat teknik kungfu yang dimiliki Huang Yoshi sangatlah tinggi. Tentu dalam waktu sekejap, Gao Jing pun dapat sembuh total dari luka dalam yang dialaminya. Seusainya, Nona Huang Rong menceritakan akan kebenaran pada mereka semua. Jika semua hal yang mereka alami tak lain ulah dari Ouyang Feng dan Yang Lie yang saat ini sudah menjalin kerjasama. Mendengarkan kenyataan tersebut di hadapan anaknya Huang Rong, Huang Yoshi berjanji akan membalaskan semua kejahatan yang mereka lakukan dengan setimpal. Tak berselang lama dari berbincang, Huang Rong membawa ayahnya masuk ke dalam ruang rahasia untuk memperlihatkan akan isi ruangan tersebut yang dipenuhi dengan barang-barang berharga di sana. Menyadari jika muridnya pendekar Ling Feng sudah tewas, tentu Huang Yoshi merasa sangat bersalah telah mengusir mereka untuk pergi dari Pulau Bunga Persik yang nyatanya semua muridnya masihlah setia dengannya. Bahkan mereka rela mati demi mendapatkan barang-barang legendaris untuk menyenangkan dirinya. Tak ingin melihat ayahnya berlarut dalam kesedihan, Nona Huang Rong menyarankan agar ayahnya dapat membawa Sangu ke dalam Pulau Bunga Persik. Sebab Nona Sangu ialah anak kandung dari pendekar Ling Feng. Nona Huang Rong yang melihat lukisan curian Ling Feng sangatlah berharga bagi Gao Jing. Ia meminta izin ayahnya untuk memberikan lukisan tersebut padanya. Ling Feng，师父当年真的太鲁莽了，把你赶出桃花岛。几个弟子之中，属你武功最强。若不是被我废了双腿，就是再来100个侍卫，也伤不了你啊。
我这样对你，你还处处想着我。林峰。